Seorang pemuda bernama Sachin diperankan King of Kollywood, Talapati Pijay, pergi ke kota Oti seorang diri. Sachin melanjutkan kuliah di salah satu kampus di sana. Di kampus tersebut ada mahasiswi populer bernama Chalni. Gadis cantik yang diperankan Genelia de Souza itu menjadi incaran para mahasiswa, namun ditolak semua. Chalni bukan hanya populer karena kecantikannya saja, dia juga tergolong dari kalangan berada, sehingga memiliki karakter angkuh dan gampang menolak cinta yang datang padanya. Sementara Sachin adalah pria bersahaja yang periang, datang ke kampus bermodalkan sepeda motor atau jalan kaki. Dia tidak memiliki mobil atau kemewahan lainnya. Hari pertama kuliah, Sachin bertemu sahabat baru bernama Ayasami, seorang mahasiswa yang sudah 9 tahun kuliah tapi tak kunjung wisuda. Puas pastinya dia menjadi mahasiswa. Pertemuan pertama Sachin dengan Chalni ketika dia berteduh dari hujan angin sore hari. Sachin langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia terpesona dengan keindahan wajah gadis itu. Giginya juga sangat senang dia lihat. Chalni juga melihatnya, namun tak ada sapa saat itu. Semuanya berlalu begitu saja. Sachin menceritakan kepada temannya Ayasami bahwa dia baru saja melihat gadis yang sangat cantik menawan hati. Tapi menurut Ayasami, gadis yang dilihat Sachin tidak akan ada apa-apanya dibandingkan bintang kampus, Chalni. Ayasami tidak tahu jika gadis yang dilihat Sachin adalah Chalni. Keesokan harinya di kampus, Sachin melihat kembali Chalni. Gadis terpopuler itu juga masih ingat pernah melihat Sachin. Chalni merasa Sachin sudah jatuh cinta padanya. Itu adalah hal biasa bagi Chalni. Sudah banyak lelaki yang dengan mudah mencintainya. Jadi sama sekali bukan hal istimewa. Tapi Sachin justru bersikap berbeda, unik. Meski dia mengagumi kecantikan Chalni, Sachin menyembunyikannya. Sachin bahkan mengolok-olok Chalni. Dianggap hanya gadis biasa dan tidak ada yang istimewa. Cerita tentang kecantikan Chalni disebut terlalu berlebihan. Strategi PDKT yang digunakan Sachin berhasil mencuri perhatian Chalni. Wajah dan ejekan Sachin terus terngiang di kepalanya. Baru pertama kali ada pemuda yang tidak mengakui kecantikannya. Chalni benar-benar dibuat geram, kesal. Jadi keinget masa-masa kuliah nih. Sachin disarankan meminta maaf oleh Ayasami, namun itu tidak dilakukan. Sachin terus mengolok Chalni yang selama ini dikenal sangat sombong angkuh karena kecantikannya. Gadis itu menjadi sangat tidak nyaman, apalagi Sachin terus saja mengikutinya. What? Strategi Sachin mulai berubah. Kini dirinya mengakui keindahan yang ada pada diri Chalni. Itulah alasan Sachin selalu mengikuti Chalni, tapi hanya untuk bisa menikmati keindahan itu. Menikmati wajah yang cantik, senyum yang indah, pinggul menawan, dan keindahan lainnya. Ucapan Sachin membuat Chalni jijik dan sangat tidak nyaman. Tapi Sachin tidak peduli, dia terus mengikuti Chalni. Suatu hari, salah seorang mahasiswa yang pernah ditolak cintanya, Avinash, mendatangi Chalni. Avinash datang dengan para preman dan ingin mengerjai Chalni. Sachin saat itu sedang bermain dengan anak-anak. Dia tidak tinggal diam melihat Chalni dalam bahaya. Aksinya menghindari pukulan para preman begitu menghibur. Chalni saja sampai tertawa. Sachin tampil menunjukkan kehebatannya dalam bertarung. Semua preman tidak ada apa-apanya di hadapan pemuda sederhana ini. Luar biasa. Meski sudah diselamatkan, sikap Chalni masih saja dingin. Dia cuek bebek, jual mahal kepada Sachin. Bahkan ketika diinformasikan ayahnya mengalami kecelakaan, Chalni tidak percaya. Saat berada di rumah, barulah Chalni melihat sendiri kondisi ayahnya. Kakinya terluka karena jatuh dari sepeda. Akhirnya Chalni mengucapkan terima kasih kepada Sachin karena telah membantu ayahnya ke rumah sakit. Sejak saat itu hubungan Sachin dan Chalni menjadi baik. Keduanya semakin akrab. Sachin juga pergi main ke rumah Chalni. Strategi PDKT yang diterapkan Sachin terbukti sukses menarik perhatian Chalni yang selama ini sudah banyak menolak laki-laki.
Tapi Santanam, mahasiswa lain yang cintanya pernah ditolak Chalni, tidak menyukai kedekatan Sachin dan Chalni. Santanam ingin merusak hubungan keduanya. Dia menulis di salah satu dinding kampus bahwa Sachin mencintai Chalni. Tulisan itu seolah-olah Sachin yang membuatnya. Chalni termakan provokasi Santanam. Dia marah dengan ulah Sachin. Chalni merasa terhina. Sachin yang baru tiba di kampus dan tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba mendapat omelan Chalni. Dengan santai, Sachin menjelaskan jika dirinya tidak pernah melakukan itu. Sachin bukan sosok pengecut yang tidak berani berbicara langsung jika ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum pergi, Sachin tanpa diduga mengungkapkan cintanya. Meski dirinya tidak menulis di dinding, namun rasa cinta yang dimiliki untuk Chalni benar adanya. Sachin mengakui jika dirinya mencintai Chalni sejak pandangan pertama. Saya tidak ingin berbohong, kamu adalah gadis impian saya, ucap Sachin penuh percaya diri. Ucapan itu kembali membuat Chalni marah. Chalni adalah orang yang tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Menurutnya cinta akan tumbuh hanya setelah orang saling mengenal secara mendalam. Maaf Sachin, saya tidak percaya cinta pada pandangan pertama, jawab Chalni berlalu pergi. Santanam sangat puas mengetahui Chalni menolak cinta Sachin. Selama ini Santanam sudah berjuang mati-matian merebut hati Chalni, tapi selalu gagal. Padahal banyak uang yang telah dihabiskan. Mobil juga gonta-ganti dibawa ke kampus, tapi sama sekali tidak menarik perhatian Chalni. Apalagi sekelas Sachin yang datang ke kampus dengan sepeda. Tentu saja sangat wajar jika cintanya ditolak. Lihat saja, sebelum kuliah berakhir, Chalni akan datang dan menyatakan cintanya, ujar Sachin menantang Santanam percaya diri. Tanpa disadari, Chalni mendengar percakapan itu. Dia menjadi semakin kesal. Tapi Sachin tetap dengan gaya santainya, bahkan langsung berbicara di hadapan Chalni. Jika Chalni akan mengungkapkan cinta sebelum 30 hari ke depan. Insya. Itu tidak akan pernah terjadi, bahkan setelah 30 tahun, ucap Chalni sombong. Suatu hari, seorang mahasiswi bernama Manju diperankan Bipasa Basu hampir mengalami kecelakaan fatal dan ditabrak truk. Beruntung, Sachin berhasil menyelamatkan nyawanya. Peristiwa itu membuat Manju kagum dengan Sachin. Manju menanyakan hubungan antara Chalni dengan Sachin. Karena menurut Manju, Sachin sangat mencintai Chalni. Dan Manju juga menilai Chalni sebenarnya jatuh cinta pada Sachin. Chalni menegaskan dirinya tidak menyukai Sachin, sehingga siapapun bebas mencintai Sachin. Manju dan Sachin menjadi dekat. Chalni tidak suka dengan itu dan menampakkan wajah cemburu. Tapi Sachin dan Manju senang membuat Chalni cemburu. Manju kemudian berbicara dengan Chalni. Dia mengakui jika sengaja membuat Chalni cemburu. Semua itu dilakukan agar Chalni menyadari cintanya kepada Sachin. Apalagi Sachin juga pria yang baik, sangat pantas dicintai. Jangan sampai ego yang dimiliki Chalni membuatnya kehilangan cinta. Rupanya Chalni benar-benar menunjukkan sifat cewek sombong. Ketika Sachin sudah di depannya, Chalni masih saja mengaku tidak ada cinta. Padahal Sachin yakin jika Chalni memiliki perasaan untuknya. Watak keras gadis itu harus dihancurkan. Sachin kemudian sengaja meminum bir dan merokok di hadapan ibu Chalni. Sachin menunjukkan sisi buruk, tapi ibu Chalni tetap menilai Sachin sebagai orang baik. Tindakan itu dilakukan untuk menyadarkan Chalni bahwa hidup harus dijalani sesuai dengan keinginan sendiri. Jangan sampai hidup lebih mementingkan penilaian orang lain. Hiduplah sesuai keinginan, maka kita akan bahagia, kata Sachin. Ucapan Sachin membuat Chalni terpesona. Chalni juga datang ke kampus dengan gayanya sendiri. Dia tidak peduli penilaian orang seperti ucapan Sachin. Di kampus, Chalni tidak melihat Sachin. Berkali-kali ditelepon juga tidak diangkat. Hingga sore hari tak ada kabar dari Sachin. Akhirnya Chalni memberanikan diri mendatangi langsung tempat tinggal Sachin. Tentu saja Sachin bahagia didatangi gadis impiannya. Tapi Chalni masih saja tidak mau mengakui cintanya. Dia hanya merasa khawatir apalagi telepon tidak diangkat. Ternyata Sachin memang sengaja tidak mau mengangkat telepon dari Chalni. Sachin memuji penampilan baru Chalni. Dia kembali mengucapkan cinta. Tapi Chalni masih malu-malu dan gengsi menerima cinta itu. I love you. Shut up. Sebenarnya benih-benih cinta yang ada pada Chalni semakin tumbuh subur, apalagi setelah berkali-kali melihat kebaikan Sachin. Bagaimana Sachin menghibur anak kecil yang akan mengembuskan nafas terakhir. Chalni tersentuh dengan semua itu. Kekagumannya kepada Sachin juga semakin besar ketika pemuda itu tidak takut menghajar seorang pejabat dan preman yang membuat lalu lintas macet. Apalagi ada wanita yang akan melahirkan terjebak kemacetan itu. Chalni telah melihat banyak kebaikan Sachin.
Teman kampusnya, Sriti, menyarankan agar Chalni segera menyatakan cinta. Jangan sampai dia kehilangan pria sebaik Sachin hanya karena ego. Masa-masa kuliah, tentu kita punya teman dekat guys. Tempat kita berbagi dan curhat banyak hal, terutama soal cinta. Kita banget deh film ini. Hal yang tak terduga terjadi. Chalni memberitahu Sachin agar tidak lagi mengharapkan dirinya. Setelah wisuda, Chalni akan menikah dengan anak teman ayahnya. Sachin tidak percaya dengan ucapan Chalni. Dia menanggapi santai saja pengakuan itu. Sachin masih yakin jika Chalni akan segera mengungkapkan cinta. I love you. Semuanya menjadi jelas ketika Sachin bertemu orang tua Chalni. Menurut ayah Chalni, jika tidak ada hambatan 15 hari lagi, Chalni akan menikah. Calon suaminya dipastikan pria baik-baik. Tidak ada paksaan dalam pernikahan itu. Ayahnya sendiri sempat khawatir jika Chalni mencintai pria lain. Tapi itu tidak ada. Chalni menerimanya, tutur ayah Chalni. Perih hati Sachin mendengar itu. Begitu getir fakta yang didapatkan, lemah lesu mulai jadinya. Hari ini tepat 30 hari setelah tantangan diucapkan. Artinya hari terakhir masuk kampus. Chalni bertemu dengan Sachin, namun ada perubahan drastis. Sosok Sachin yang periang ceria kini menjadi kalem. Tidak ada lagi wajah penuh percaya diri. Saat itu Sachin mengaku kalah. Dia tidak bisa membuat Chalni mengungkapkan cinta. Saya terlalu percaya diri, tapi kenangan selama 30 hari ini sudah cukup bagi saya, ujarnya lemah dan pasrah. I'm extremely sorry. Bagi Sachin, sosok Chalni akan tetap istimewa dan selalu dikenang. Chalni ternyata cinta pertama Sachin. Selama ini Sachin tidak pernah mengagumi seorang gadis dalam hidupnya. Udah mana Chalni? Jika saya pernah menyakiti kamu, saya minta maaf. Saya tidak akan pernah datang lagi dalam hidup kamu. Selamat tinggal, ucap Sachin sedih. Chalni juga sedih terharu mendengar ucapan Sachin. Apalagi Sachin akan segera meninggalkan OT. Tapi Chalni juga bahagia mendengar pengakuan Sachin yang telah mengakui kekalahannya karena Chalni tidak menyatakan cinta hingga 30 hari. Masalah cinta bisa diungkapkan setelah 30 hari berlalu. Besok pagi saya akan mengatakan dengan lantang bahwa saya tidak dapat hidup tanpa Sachin. Saya sangat mencintai Sachin, ujar Chalni kepada temannya. I love you, Sachin. I love him, man. Pagi sudah tiba. Dengan penuh semangat, Chalni akan menemui Sachin. Tapi dalam perjalanan dia hampir tertabrak mobil. Pria di dalam mobil itu minta maaf dan menanyakan keberadaan Sachin. Ternyata dia adalah ayah Sachin. Chalni tersipu malu mendengarnya. Chalni kemudian mengajak ayah Sachin ke kampus untuk bertemu anaknya. Beberapa mahasiswa mengenali pria itu yang ternyata bernama Gautam, salah satu orang terkaya di India. Dosen di kampus, Profesor Raffi, juga mengenali dengan baik Gautam, sang miliarder yang memiliki proyek besar di New York, Amerika. Kedatangan Gautam ke kampus untuk menemui anaknya Sachin. Mendengar itu, Profesor Raffi sangat kaget dan tidak percaya, mengingat selama ini Sachin hidup sangat sederhana seperti mahasiswa kere di kampus. Chalni juga tertegun, keduanya kemudian bertemu Sachin. Gautam meminta Sachin untuk segera pulang ke rumahnya karena akan dilakukan upacara peringatan hari kematian ibu Sachin. Chalni mulai minder setelah mengetahui Sachin adalah orang yang sangat kaya raya, apalagi mendengar obrolan santanam bersama teman-temannya. Setelah mengetahui Sachin anak miliarder, tentu saja semua cewek di kampus akan mengungkapkan cinta, termasuk Chalni. I love you Sachin. Banyak mahasiswa juga kini ingin bersahabat dengan Sachin setelah mengetahui siapa ayahnya. Tapi Chalni memilih untuk pergi. Dia malu jika harus mengungkapkan cinta setelah mengetahui identitas Sachin. Chalni hanya bisa menangis dan menyesali kebodohannya. Kebodohan yang akan membuat hidupnya menderita untuk selamanya karena tidak pernah bisa mengungkapkan cinta. Kini Sachin hanya tinggal kenangan. Sachin sendiri datang menemui Chalni ke rumahnya untuk pamit pergi. Sebelum benar-benar berpisah, Sachin sekali lagi menanyakan Chalni tentang cintanya. Chalni hanya bisa menunduk, diam mendengar pertanyaan itu. Malu rasanya Chalni mengakui cintanya setelah identitas Sachin sebagai anak miliarder terungkap. Sachin pun akhirnya pergi meninggalkan Chalni seorang diri. Teman Chalni, Sriti, tetap menyarankan agar Chalni mengungkapkan cintanya. Apalagi saat ini Sachin sudah di bandara. Chalni hanya bisa menangis, tak kuasa membendung air mata. Di bandara, Sachin kembali menelpon Chalni. Dia ingin sekali bicara, tapi Chalni tak mau. Sachin akan segera naik pesawat. Masih saja ingin mendengar suara terakhir Chalni. Sementara Chalni juga tetap diam di ujung telepon.
Tiba-tiba suara petugas di bandara terdengar di telepon. Sachin tersenyum bahagia. Itu pertanda Chalni berada di bandara. Dia langsung mencari gadis impiannya. Saat bertemu, Chalni menangis dan menumpahkan segala isi hati yang selama ini terpendam, termasuk alasan dirinya belum mengungkapkan cinta. "Tolong jangan tinggalkan saya, Sachin. I love you," ucap Chalni. Yes, Sachin. I love you. Love you, Sachin. Sachin bahagia mendengarnya. Kalimat yang selama ini dinantikan akhirnya terdengar juga. Keduanya pun berpelukan bahagia, mesra, riang gembira. Erat sekali. Dan film pun selesai.